Presiden Prabowo tak perlu mencuci wajah Jokowi dengan meneruskan proyek IKN. Stop agar kerugian tak makin besar. Saya Bagja Hidayat dan inilah editorial Tempo. Seperti kita duga sejak awal, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur kini mangkrak tanpa tujuan yang relevan, tanpa perencanaan dan perhitungan matang, serta dibuat tergesa-gesa. Proyek IKN mandek seiring dengan lengsernya sang penggagas Joko Widodo dari kursi presiden pada Oktober 2024. Kini IKN seperti kota hantu yang berisi 1.000 aparatur sipil negara tanpa tugas yang jelas. Para pegawai negeri itu bekerja di bawah otorita IKN yang dipimpin Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Jokowi. Basuki mendapat mandat meneruskan pembangunan IKN dengan dukungan anggaran tahun ini sebesar 13,8 triliun rupiah untuk infrastruktur dan gaji pegawai. Ketimbang menghabiskan anggaran untuk proyek mubazir, Presiden Prabowo Subianto bisa memakai budget IKN itu untuk proyek-proyek pembangunan yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Proyek padat karya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi akan mendorong kembali daya beli masyarakat yang rontok akibat kelesuan ekonomi. Ihwal bangunan IKN yang sudah berdiri cukuplah dipelihara dengan anggaran ala kadarnya. Menyetop proyek yang tak perlu sejalan dengan kebijakan Prabowo memotong pengeluaran pemerintah di banyak kementerian dan lembaga. Pemangkasan anggaran telah berdampak signifikan pada ekonomi karena berhentinya belanja pemerintah membuat sektor real kehilangan pendapatan. Dengan mengalihkan anggaran IKN untuk proyek-proyek padat karya, kelesuan itu setidaknya bisa ditahan agar tak bertambah parah. Prabowo tak perlu menyelamatkan muka Jokowi sebagai tanda terima kasih telah diangkat derajatnya menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah dalam pemilihan Presiden 2019. Ia sudah cukup membalas budi Jokowi dengan menerima anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden dalam pemilihan umum 2024. Di luar itu, basis kebijakan Prabowo hendaknya adalah kepentingan publik yang lebih besar, yakni kemaslahatan orang banyak. Cut loss atau penghentian investasi demi mencegah kerugian lebih besar adalah pilihan terbaik untuk IKN saat ini. Hingga akhir 2024, anggaran negara yang terpakai untuk IKN sebesar 89 triliun rupiah. Uang sebanyak itu cukup untuk membangun 89.000 km jalan desa, 300 rumah sakit, atau 17.000 sekolah dasar. Jika anggaran pembangunan infrastruktur IKN terus disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, uang pemerintah akan habis sia-sia. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang dan ketidakpastian global yang membuat penerimaan pajak anjlok, sekecil apapun belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Dengan begitu, masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa kembali memiliki pendapatan, bisnis menggeliat, dan ekonomi hidup lagi. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan merugikan orang banyak. Demi legasi pribadi, Jokowi memakai kekuasaannya sebagai presiden untuk proyek mercusuar yang dampaknya kini ditanggung semua orang. Yang tak kalah penting adalah mewaspadai para penjilat yang menutup kritik publik terhadap risiko pembangunan IKN. Pujian para penjilat membuat Jokowi merasa mendapat dukungan untuk mengabaikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Setelah klaim investor antre untuk menanamkan duitnya di IKN tak terbukti, ia paksa para pengusaha lokal membangun gedung dan fasilitas yang secara bisnis tak menguntungkan. Lihatlah sekarang politikus di Dewan Perwakilan Rakyat yang dulu memuji-muji proyek ibu kota baru dan mendukungnya dengan membuat undang-undang IKN dalam semalam, berbalik meminta proyek ini dihentikan atau dijadikan ibu kota Kalimantan Timur. Serupa tapi tak sama, dukungan para penjilat pada proyek makan bergizi gratis, lumbung pangan, atau militerisasi membuat Prabowo mengabaikan kritik publik. Kini ia terbuai oleh mimpi mewujudkan proyek-proyek gigantis demi hasrat menjadi macan Asia. Jika tak dihentikan, Prabowo akan bernasib sama dengan Jokowi, dikenang sebagai presiden yang meninggalkan kerusakan yang tak mudah diperbaiki. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.com.